Halo guys, nah kali ini gua akan bermain Minecraft Survival. Nah di episode pertama ini gua akan mencoba bertahan hidup dengan cara membuat rumah sederhana dan berkebun guys, untuk menyiapkan bahan makanan sebanyak mungkin guys ya. Nah karena kita bermain survival, gua akan membuat video bentuk series guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng agar kalian terus mengikuti petualangan gua di mode survival ini guys. Nah sekarang kita lagi spawns di mana ini guys? Jangan sampai tengah hutan guys ya. Tapi kayaknya ini awal yang bagus deh guys. Hampir masuk ke dalam lubang kenikmatan guys ya. Dalamnya kemungkinan pasti ada zombie deh guys. Nah seperti biasa gua pertama akan menebang pohon dan mengubah menjadi flank, dan membuat crafting table dan membuat stick dulu guys ya. Dan yang kedua, gua harus mencari domba guys, karena akan ribet jika kita tidak ada kasur guys ya. Nah apa yang gua bilang dari awal guys ya, ini adalah awal yang baik guys. Kita langsung mendapatkan domba guys ya. Maafkan aku domba, aku pinjam dulu bulu dan dagingmu untuk menghibur orang yang nonton video ini. Semoga kematianmu ini dibalas dengan like ya domba. Nah ada ayam juga guys, kita tangkap aja yuk. Ini ayam susah banget ditangkap. Nah untuk mempermudah kita berburu dan mencari kayu, kita buat perkakas dulu guys. Setelah itu kita jangan lupa buat kasur dulu sebelum matahari terbenam guys ya. Nah setelah itu kita cari dulu lahan yang bagus untuk kita bangun rumah guys. Ini akan indah banget kalau rumah kita ini di dekat pohon sakura guys ya. Apalagi punya view pantai kayak gini. Nah kayaknya pas deh di sini guys. Nah gua langsung ratain aja deh dulu lahannya biar rumahnya mudah dibangun guys. Nah kayaknya ini udah cukup deh guys untuk rumah sederhana aja dulu. Oke sebelum matahari terbenam kita taruh aja dulu flank guys ya, untuk dijadikan sebagai dinding guys. Dikarenakan matahari udah mau terbenam, gua memutuskan tidur terlebih dahulu sebelum para zombie itu datang. Oke, di hari kedua ini gua ingin mining sedikit untuk memperbarui perkakas gua agar mempermudah penebangan pohon nantinya saat mencari kayu. Nah waktu gua melakukan mining, gua mempunyai ide yang nantinya ingin gua bangun jembatan di sini guys, untuk gua gunain ke laut untuk mencari ikan atau memancing, atau bisa gua gunain bunuh diri. Canda guys, gak boleh bunuh diri guys ya, apapun masalahnya pasti ada solusi guys. Setelah itu gua melanjutkan mencari kayu untuk gua gunakan sebagai rumah gua, dan gua juga melihat ada pumpkin yang nantinya gua gunakan untuk membuat kue atau gua ubah menjadi biji yang akan gua tanam lagi nantinya guys. Oke mencari kayu kayaknya udah cukup guys ya. Gua mau kembali melanjutkan rumah gua sebelum matahari terbenam. Oke di sini gua mau ngambil dulu pumpkinnya guys untuk oleh-oleh bawa ke rumah guys ya. Di hari kedua ini gua melanjutkan membuat dinding rumah gua. Dan di hari ketiga gua sulap rumah gua dari yang gak isi atap menjadi isi atap.
Canda guys, sebenarnya gua buatin atap, cuman gua skip videonya untuk mengurangi durasi ya guys ya. Dan gua melanjutkan atapnya sampai larut malam. Nah di sini gua nggak mau ngambil risiko, gua langsung memilih tidur lebih dulu. Di hari keempat, gua disambut oleh zombie yang mengeluarkan jurus apinya. Canda guys, sebenarnya dia kebakar karena matahari guys ya. Nah setelah itu gua melanjutkan atap rumah gua dan menaburi benih kehidupan di sekitar rumah gua. Nah di hari keempat ini gua kehabisan ide mau ngapain. Nah di sini gua memilih membuat ruangan di bawah tanah yang nantinya akan gua gunakan sendiri, dan ruangan yang di atas akan gua gunakan untuk villager gua nanti. Nah setelah gua selesai membuat ruangan di bawah tanah, gua pun langsung memindahkan semua barang gua. Dikarenakan di hari kelima gua ingin meninggalkan rumah gua untuk berpetualang mencari rumah-rumah villager. Untuk mencuri isi kotaknya, gua memutuskan memperlengkapan keperluan gua seperti kayu dan daging-daging yang bisa gua bawa. Dan di saat gua udah merasa cukup mencari kayu dan daging, gua memutuskan untuk kembali ke rumah dan membuatkan satu kasur agar ruangan di bawah gua ini lengkap sebelum gua tinggalkan. Setelah gua punya kasur baru, gua pun langsung menidurinya. Dan di saat hari kelima, sebelum gua tinggalkan rumah gua disambut dengan zombie yang mengeluarkan jurus Gokunya. Dan di hari pertama gua meninggalkan rumah, gua banyak mendapatkan daging hewan dan pumpkin juga guys, yang nantinya sangat membantu gua dalam berpetualang. Selama gua berjalan, gua tidak menemukan rumah villager, tapi gua melihat jurang yang banyak harta karunnya, dan gua pun tergoda dan memutuskan turun untuk mengambilnya. Setelah gua di bawah, hari pun mulai gelap. Gua sangat takut karena kalau gua diserang zombie, gua tidak bisa lari kemana-mana. Dan gua memutuskan menginap di sana sebelum itu terjadi. Dan hari ke-6 gua memutuskan naik ke atas dan melanjutkan mencari rumah villager. Karena berjalan menggunakan kaki, gua memutuskan berlayar menggunakan perahu. Hahaha. Bercanda guys, karena berjalan banyak menghabiskan tenaga dan perlu makan yang banyak. Gua memutuskan melanjutkan mencari rumah villager dengan menggunakan perahu guys. Nah setelah lama gua berlayar dan menginap di pesisir pantai, akhirnya gua menemukan rumah villager. Dan gua langsung berlari ke rumahnya karena tidak sabar lagi apa saja yang akan kita dapat curi guys ya. Nah setelah membuka peti villager dan tidak ada apa-apa guys ya, gua pun memutuskan untuk kembali untuk menanam kentang hasil curian. Selain itu barang bawaan gua juga udah penuh guys ya. Setelah dari rumah villager, ternyata hari udah mulai gelap. Terpaksa gua harus tidur di pesisir pantai yang dingin ini.
Nah, setelah gua bangun ternyata udah ada pohon sakura di depan gua guys. Itu artinya rumah udah mulai dekat guys ya. Dan gua berlari saking senangnya. Dan memindahkan semua hasil curian gua ke kotak penyimpanan gua. Dan tak lupa gua menaruh kasur yang tadi sempat gua buat dalam pertualangan. Dan akan gua bawa lagi nanti pas pertualangan berikutnya guys ya. Nah, setelah menyimpan semuanya, gua langsung membuat lahan yang dimana nanti gua akan gunakan untuk berkebun. Dan sebelum lahan kebun gua jadi, ternyata hari udah mulai gelap. Dan gua harus tidur dan melanjutkannya besok pagi. Di hari ke-9 ini gua melanjutkan perkebunan gua dan menanamkan benih-benih kehidupan punya gua. Salah guys. Maksudnya benih-benih kehidupan yang gua punya guys. Karena gua kehabisan kayu untuk dijadikan pagar, gua pun menebang pohon lagi. Tak lama kemudian hari mulai gelap dan gua nggak mau jauh dari rumah gua. Dan sebelum hari berganti, gua menikmati keindahan pemandangan yang rumah gua miliki guys. Dan setelah itu gua melanjutkan untuk tidur. Di hari ke-10 gua melanjutkan perkebunan gua guys, dengan menambahkan pagar sekelilingnya. Tapi waktu gua membuat pagar, gua nggak tahu kalau ada creeper di belakang gua dan meledak guys. Untungnya gua selamat. Setelah gua kaget itu, gua melanjutkan menambahkan pagar di perkebunan gua. Dan setelah perkebunan labu selesai, gua melanjutkan perkebunan yang kedua. Setelah lahan gua jadi dan gua menambahkan pagar di pinggirnya, tiba-tiba ada seekor monyet tak diundang yang memanah gua guys. Dan gua langsung menggunakan jurus Kage Bunshin no Jutsu dan menggunakan jurus ninja untuk kabur dan masuk ke dalam rumah gua guys. Dan tak lama kemudian gua kira mereka udah pergi dan gua mulai makan untuk menambahkan nyawa gua. Ternyata mereka memanah gua lagi dari lubang jendela yang belum gua tambahin kaca guys. Dan gua pun kaget dan menjatuhkan semua makanan gua. Dan setelah berabad-abad gua di bawah, gua mencoba cek keluar rumah dan ingin melanjutkan perkebunan gua. Dan ternyata monyet itu masih di sana guys. Dan gua berusaha kabur lagi ke dalam rumah. Dan pas ingin cek lagi, gua malah buka pintu dan memberikan dia masuk guys. Dan gua dikejar sampai ke kamar bawah tanah gua. Dan tanpa berpikir panjang, gua mengeluarkan jurus Naruto yaitu Kage Bunshin no Jutsu dan menghajar dia yang berani masuk ke negeri Konoha. Nah, setelah itu gua melanjutkan pembuatan kebun kedua dan hari pun mulai gelap. Di sore hari itu gua memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan memilih untuk menenangkan diri dan merenungkan lelah apa yang udah gua lewati di hari ini. Dan saat malam tiba, gua pun tidur. Di hari ke-12, gua memilih mining sedikit karena persediaan batu untuk membuat perkakas gua udah mulai habis. Nah, pas gua mining, gua kepikiran untuk selalu mining di sini dan membuat lautan ini makin luas. Dan saat udah luas, waktu itu akan gua buatkan jembatan guys. Setelah mining, gua pun menyelesaikan kebun kentang gua dan menanami semua kentang yang gua punya.
Dan sekarang gua udah mempunyai kebun kentang, gandum, dan pumpkin. Nah, ternyata pohon yang gua tanam pada awal video udah besar guys. Dan di next video gua akan membuatkan kebun binatang guys, dan berpetualang lagi guys ya. Dan makanya jangan lupa like dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat pemberitahuan video pertualangan terbaru gua guys ya. Thank you for watching and see you next my video guys.